Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Aini Sarah Maharani dengan NIM 23080650113. Selanjutnya ada Rismayanti dengan NIM 23080600041. Kalau yang berikutnya ada Sukma dengan NIM 23086501007. Selanjutnya ada Zalsya Wardana dengan NIM 23086501002. Dan yang terakhir Hairin Nisa dengan NIM 23086501025. Nah, teman-teman, sebelum membahas materi kami, apa sih poin-poin pokok bahasan pada kelompok kami? Yang pertama itu sejarah desain grafis. Yang kedua, macam-macam desain. Yang ketiga, prinsip-prinsip dasar dalam desain. Yang keempat adalah tujuan utama metodologi desain. Yang kelima, peralatan dan perangkat desain. Sejarah desain grafis berkembang seiring dengan evolusi seni rupa dimulai dari lukisan gua di Luxus, Prancis sekitar 15.000 sampai 10.000 sebelum Masehi. Henry Cole di Inggris dan gerakan Arts and Crafts yang dipimpin oleh William Morris menekankan pentingnya desain memisahkan desain grafis dan seni rupa dan mempengaruhi Art Nouveau. Istilah desain grafis pertama kali digunakan oleh William Addison Dwingens pada tahun 1922. Inovasi dalam desain termasuk penggunaan tipografi oleh Jan Schiphol dan pengaruh Bauhaus yang membawa prinsip desain modern ke Amerika. Perkembangan pasca Perang Dunia Kedua melihat lonjakan permintaan untuk desain grafis diperiklankan dan kemasan dengan kritik terhadap konsumerisme muncul dalam First Thing First Manifesto. Industri desain grafis terus berkembang, menarik praktisi terkenal dan menghadapi tentang serta evolusi teknologi dan konsep. Yang pertama, seni visual. Ilmu yang termasuk dalam seni visual antara lain adalah fotografi dan digital imaging. Yang kedua, tipografi. Tipografi merupakan seni dalam merancang, menyusun, memodifikasi huruf. Tipografi melibatkan beberapa pengaturan pada huruf seperti ukuran huruf, jenis huruf, tracking, kerning, dan leading. Yang ketiga, tata letak. Tata letak adalah seni dalam menyusun elemen atau konten yang ada pada sebuah halaman seperti penempatan gambar dan teks. Keterampilan ini umumnya digunakan dalam media cetak seperti majalah, buku, koran, tabloid, dan sebagainya. Dan yang terakhir, desain interaksi. Sejak perkembangan dunia teknologi informasi, para desainer grafis mulai berperan dalam merancang tampilan perangkat lunak, yaitu antarmuka pengguna grafis atau APG, dan tampilan dari halaman web. Desainer grafis bekerja sama dengan pengembang situs web atau pengembang perangkat lunak dalam merancang tampilan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna saat menggunakan perangkat lunak atau mengunjungi halaman web. Yang pertama, kesatuan. Kesatuan yang memiliki arti sebagai salah satu prinsip dasar desain grafis yang sangat penting. Apabila tidak adanya kesatuan dalam sebuah karya desain, akan terlihat kacau dan tidak sedap dipandang. Prinsip dari kesatuan dalam komposisi adalah semua bagian bentuk harus saling memiliki keterkaitan. Berikutnya, keseimbangan atau balance. Keseimbangan secara visual diartikan sebagai suatu kondisi yang sama, baik itu secara horizontal, kanan kiri, maupun vertikal, atas dan bawah. Unsur keseimbangan desain meliputi bentuk, tekstur, nilai, ukuran, dan warna. Keseimbangan terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, keseimbangan simetris atau formal balance. Susunan elemen yang meratakan sisi pusat atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Keseimbangan ini sifatnya sederhana dan formal. Lalu yang kedua, keseimbangan asimetris atau informal balance. Pengaturan berbeda dengan berat yang sama dari komposisinya pada setiap sisi halaman. Keseimbangan asimetris biasanya banyak digunakan untuk desain kontemporer atau desain modern. Berikutnya ada proporsi.
Desain juga harus memenuhi prinsip proporsi, yakni perbandingan ukuran yang digunakan untuk membantu membandingkan panjang dan lebar antara gambar dengan bidang gambarnya. Berikutnya ada irama. Irama yang menjadi sebuah pola pengulangan terus-menerus secara teratur yang dibuat dari unsur-unsur yang berbeda. Berikutnya ada kontras. Tak kalah penting, terdapat hal untuk menghindari elemen desain dalam suatu halaman yang terlihat sama atau serupa yang disebut dengan kontras. Selanjutnya, ada prinsip harmoni atau keserasian yang memiliki fungsi sebagai faktor yang mengamankan agar suatu desain tidak terkesan terlalu ramai. Dan yang terakhir, prinsip penekanan. Desain perlu memiliki prinsip penekanan yang berarti suatu hal yang menjadi fokus atau yang mendapat perhatian pertama. Pada bagian penekanan ini, tata letak merupakan kebutuhan yang penting untuk menarik pandangan orang. Yang pertama, memahami kebutuhan pengguna. Metodologi desain membantu desainer memahami secara mendalam kebutuhan, preferensi, dan tantangan pengguna. Dengan pendekatan pengguna sentris, metodologi desain memastikan solusi yang dikembangkan memenuhi kebutuhan pengguna secara efektif. Yang kedua, menciptakan solusi inovatif. Melalui langkah-langkah dan teknik yang terstruktur, metodologi desain mendorong eksplorasi ide yang kreatif dan inovatif. Desainer diberikan kebebasan untuk berpikir di luar kotak. Yang ketiga, memecahkan masalah yang ada. Tujuan utama metodologi desain adalah memecahkan masalah yang ada. Melalui pendekatan yang sistematis, metodologi desain membantu desainer mengidentifikasi akar penyebab masalah, menganalisis situasi, dan mengembangkan solusi yang efektif. Yang keempat, meningkatkan pengalaman pengguna. Metodologi desain bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan menghasilkan solusi yang intuitif, nyaman, dan memuaskan. Yang kelima, mengoptimalkan kinerja dan efisiensi. Metodologi desain juga memiliki tujuan untuk mengoptimalkan kinerja dan efisiensi produk atau layanan yang dirancang dalam proses desain. Yang keenam, meningkatkan keberlanjutan dan etika. Metodologi desain juga berperan dalam meningkatkan keberlanjutan dan pertimbangan aspek etika dalam desain. Peralatan desain grafis. Peralatan utama yang digunakan dalam desain grafis adalah gagasan atau ide. Di samping teknologi komputer, sebuah desain grafis yang baik membutuhkan sebuah kreativitas. Desain grafis dengan komputer memungkinkan perancang untuk melihat hasil dari tata letak atau perubahan tipografi dengan seketika tanpa menggunakan tinta atau pena, atau untuk menstimulasikan efek dari media tradisional tanpa perlu menuntut banyak ruang. Nah, peralatan lunak desain grafis seperti apa sih? Ada beberapa perangkat lunak yang digunakan dalam desain grafis. Di antaranya yaitu yang pertama, desktop publishing, seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDRAW, Inkscape, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, desain web, Adobe Dreamweaver, Microsoft Frontpage, Macromedia, Firewalk. Nah, yang ketiga adalah audio visual, seperti Adobe After Effects, Adobe Premiere, Final Cut. Yang keempat, rendering 3 dimensi, seperti 3D Studio Max, Cinema 4D, Maya, AutoCAD, serta Google SketchUp, dan masih banyak aplikasi atau perangkat yang digunakan dalam desain grafis.